Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Susanti, NIM 181231012. Saya dari Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta. Kali ini saya akan menunjukkan kegiatan-kegiatan KKNT Kerso Dharma 2021 yang sudah saya laksanakan selama kurang lebih 1 bulan. Sebelum ke kegiatan, saya akan menjelaskan apa itu KKNT Kerso Dharma. KKNT Kerso Dharma adalah kuliah kerja nyata transformatif kerja sosial dari rumah yang dilakukan secara individu mandiri dengan melibatkan masyarakat setempat. Klaten dikenal dengan istilah Klaten bersinar, bersih, sehat, indah, nyaman, aman, dan rapi. Klaten memiliki masyarakat yang ramah dan memiliki 391 desa. Salah satunya adalah Desa Bulan, Wonosari, Klaten. Desa Bulan memiliki beberapa dukuh yang terdiri dari 16 RT dan 5 RW. Salah satunya adalah Dukuh Tanon. Tanon secara geografis memiliki batas wilayah. Dari sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Gatap. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Juweli, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Grogol, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Langu. Wilayah yang saya gunakan untuk kegiatan KKN adalah RT 6 RW 2 Dukuh Tanon. Memiliki 140 individu dari 85 kakak, diantaranya 74% laki-laki dan 66% perempuan. Di sini didominasi masyarakat yang beragama Islam. Pekerjaan warga di sini antara lain buruh, pabrik, dagang, dan wira swasta. Pendidikan yang ditempuh di Dukuh Tanon adalah TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Sarana dan prasarana yang ada di Dukuh Tanon ialah masjid, posyandu, dan poskambling. Untuk melakukan kegiatan KKN sebelumnya harus menentukan isu prioritas terkait dengan tema. Tema yang akan dipilih ialah tema pendidikan, tema keagamaan, dan tema kesehatan. Untuk tema pendidikan dipilih karena semenjak sekolah dari rumah, banyak anak-anak yang merasa kesulitan ketika belajar. Bahkan karena sekolah online ini banyak orang tua yang merasa kewalahan atau tidak dapat mendampingi belajar anak dengan sepenuhnya. Untuk tema keagamaan dipilih karena kurangnya tenaga pendidik serta orang tua yang kurang mengajarkan pendidikan agama kepada anaknya. Dan untuk tema kesehatan dipilih karena masyarakat kurang memperhatikan kesehatan di masa pandemi ini. Selanjutnya adalah analisis akar masalah dan pembentukan kelompok inti. Kegiatan ini digunakan untuk berdiskusi mengenai kegiatan yang akan dilakukan terkait isu prioritas yang dipilih. Setelah melakukan diskusi dengan kelompok ini, rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat adalah sebagai berikut. Untuk tema pendidikan, yang dilakukan adalah kegiatan pendampingan belajar. Pendampingan belajar ini dilakukan untuk mendampingi anak belajar serta membentuk karakter anak dan membiasakan anak untuk rajin belajar. Untuk tema keagamaan yaitu dengan melakukan kegiatan TPA. Kegiatan ini dilakukan untuk membimbing anak-anak untuk mengenal baca tulis Quran dengan benar serta membiasakan anak-anak supaya rajin mengaji.
Sedangkan untuk tema kesehatan yang dilakukan adalah kegiatan gerakan hidup sehat kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk menerapkan gerakan hidup sehat terutama untuk anak-anak kecil, serta mengingatkan terhadap masyarakat bahwa pentingnya mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi sekarang ini. Tema pendidikan, kegiatan yang dilakukan adalah pendampingan anak belajar. Kegiatan ini dilakukan semenjak sekolah dari rumah. Banyak anak yang kesulitan belajar, serta orang tua pun merasa tidak mampu untuk mendampingi anak belajar dengan sepenuhnya. Tema keagamaan. Kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan TPA. Kegiatan TPA ini kurangnya tenaga pendidik serta kurangnya kesadaran orang tua untuk mengajarkan ilmu agama kepada anak. Pada gambar tersebut terlihat anak yang saya dampingi membaca Iqra sangat bersemangat untuk mengaji. Akan tetapi kegiatan TPA harus diberhentikan untuk sementara waktu, dikarenakan di masa pandemi ini dengan melonjaknya angka tinggi COVID-19. Dengan adanya warga yang sedang terdampak virus COVID-19, saya berpartisipasi untuk mengajar membaca Iqra secara privat di rumah warga, serta memberikan ilmu pengetahuan tentang agama. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan selanjutnya dalam bidang keagamaan adalah kegiatan yasinan. Yasinan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh warga Tanon yang diikuti oleh bapak, ibu, dan remaja desa. Yasinan dilaksanakan setiap hari Minggu malam Senin secara bergantian dari tempat warga. Sempat terhenti kegiatan yasinan ini di masa pandemi. Akan tetapi sekarang sudah mulai terlaksana lagi dengan menjalankan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, tidak bersalaman, mencuci tangan pada saat akan memasuki ruangan. Dalam tema kesehatan, kegiatan yang dilakukan ialah sosialisasi dan kebersihan lingkungan. Gambar tersebut merupakan sosialisasi gerakan hidup sehat kepada anak kecil. Di sini saya mengarahkan anak untuk menjaga diri dengan gerakan masyarakat hidup sehat, sehingga anak-anak serta masyarakat dapat menerapkan hidup sehat secara teratur seperti mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, meminum vitamin, makan makanan yang bergizi, berolahraga, dan beristirahat dengan cukup. Sosialisasi juga dilakukan dengan cara penempelan poster pencegahan virus COVID-19. Penempelan tersebut dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat. Sosialisasi selanjutnya adalah sosialisasi tentang masker. Kegiatan ini dilakukan bahwa masker adalah hal yang wajib digunakan ketika keluar rumah. Dengan kegiatan bagi-bagi masker, diharapkan masyarakat lebih rajin dalam menggunakan masker untuk mematuhi protokol kesehatan serta agar terhindar dari virus COVID-19. Sosialisasi selanjutnya adalah kegiatan cuci tangan dengan sabun. Saya terapkan kepada anak-anak kecil sehingga dari hal kecil dapat mengajarkan mereka selalu untuk menjaga diri saat pandemi COVID-19. Kegiatan selanjutnya dalam bidang kesehatan adalah pembuatan wedang uwu bersama pemuda desa.
Pembuatan wedang uwuh ini akan dibagikan kepada masyarakat sekitar dan memberikan pengarahan bagaimana cara membuatnya, sehingga mereka dapat melakukan pembuatan wedang uwuh di rumah masing-masing. Wedang uwuh ini terdiri dari komponen tanaman obat seperti jahe, gula jawa, kayu manis, jeruk nipis, dan serai. Serta wedang uwuh ini sangat cocok untuk menjaga imun tubuh, khususnya pada lansia yang bisa menghangatkan tubuh. Kegiatan membersihkan lingkungan. Kegiatan membersihkan lingkungan atau kerja bakti ini dilakukan di lingkungan sekitar desa, karena kerja bakti ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan selama 1 bulan sekali. Kegiatan kebersihan lingkungan selanjutnya yaitu penyemprotan disinfektan di lingkungan sekitar Dukuh Tanon. Kegiatan ini dilakukan bersama warga sekitar dengan bertujuan untuk mencegah virus COVID-19. Kegiatan yang terakhir adalah kegiatan bercocok tanam. Kegiatan bercocok tanam dilakukan bersama anak-anak serta ibu-ibu Dukuh Tanon dengan menanam tanaman hias yang ditanam sangat bervariasi, tidak hanya bunga tetapi juga menanam cabai, pepaya, jeruk nipis, dan pohon pisang. Serta anak-anak diajarkan untuk menanam empon-empon seperti serai, jahe, dan kencur. Kegiatan bercocok tanam pada saat pandemi ini dapat mengisi waktu senggang dan membuat hal yang positif, sekaligus bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk Kelurahan Bulan Dukuh Tanon dan media KKNT Kerso Dharma Yaiten Surakarta kelompok 211 tahun 2021 KKN versi COVID-19. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.